Assalamualaikum. Saya ulang lagi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sudah ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya? Coba dicek kerapian kelasnya. Ada sampah atau tidak di samping bawah, samping kanan, kiri. Ada, bersih ya. Semangat belajarnya ya. Semangat. Coba saya tanya, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Berarti kalian semuanya sehat walafiat ya. Dan semangat belajar mengikuti pelajaran IPA. Ya. Hari ini tidak ada yang tidak masuk, semuanya masuk semua. Kelas sudah rapi, sudah bersih. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Sudah kelasnya bersih, ya, bajunya rapi, siswanya semangat, sudah menyanyikan lagu nasional, ya. Sekarang saya ulas materi yang pertemuan minggu yang lalu tentang perubahan wujud zat. Apakah kalian masih ingat apa saja perubahan wujud zat? Perubahan wujud zat apa saja coba? Cair. Mencair itu berarti perubahan wujud apa menjadi apa? Padat menjadi cair. Kemudian ada menguap, itu dari proses apa menjadi apa? Cair ke gas. Contohnya menguap itu apa? Memasak air. Pinter. Kemudian ada lagi perubahan yang ketiga, mengkristal. Contohnya mengkristal apa? Kalian pernah enggak melihat garam?
Nah, itu prosesnya dari air menjadi kristal-kristal garam. Ada lagi menyublim, kebalikannya. Pernah lihat kapur bares apa enggak? Siapa yang enggak pernah melihat kapur bares? Pernah ya? Bentuknya apa? Warnanya apa? Putih, pintar. Itu bisa menyublim. Jadi dari wujud padat menjadi uap, tidak terlihat. Masih ingat ya? Hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau sudah belajar perubahan wujud zat, kita lanjutkan. Nanti pada perubahan wujud zat itu ada yang dinamakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, nah bukunya dikeluarkan dulu. Buku IPA-nya dikeluarkan, buku tulis dan buku paketnya. Sudah disiapkan semuanya ya. Jangan lupa pensil, bolpoen. Sudah semuanya ya. Hari ini kita akan belajar, kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan apa itu pengertian dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan yang ketiga, kalian bisa memberikan contoh, menyebutkan di sekitar lingkungan sekolah, di sekitar lingkungan rumah, yang termasuk perubahan fisika, yang termasuk perubahan kimia, apa saja. Bisa ya? Kemudian nanti kita melakukan percobaan sederhana. Terus, supaya kita tidak tegang ya, kita ice breaking dulu dong. Kita mulai ya. Kita lakukan tepuk siap belajar, oke? Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, yes. Yesnya diulang lagi. Yes, gitu ya. Yang semangat. Yes, sudah. Kemudian selanjutnya kita akan belajar secara kelompok. Karena kursinya sudah ditata secara berkelompok, saya mohon untuk perwakilan dari satu siswa nanti ya untuk maju mengambil alat. Tapi sebelum melakukan praktikum, nah, saya ada pertanyaan. Pertanyaannya, ketika terjadi pemadaman listrik di rumah, padam, lampu padam ya, kalian mencari apa supaya tidak gelap? Nah, ada yang punya lilin, berarti menyalakan lilin. Terus ada yang punya HP, pakai senter HP. Ada yang sebelah sini, saya punya senter besar Bu, senternya kayak lampunya mobil ya, pakai senter besar. Jadi kalian nanti di situ kan ada lilin. Kita pelajari, kita lihat apa perubahan yang terjadi pada lilin. Nah, ada lilin, ada senter, ada lampunya HP, ada lampu yang dicas ya, itu bisa. Ini pakai baterai, pakai dicas, pakai listrik bisa. Nah, di lilin itu kan ada dua perubahan. Sumbunya bisa gosong, ya. Kemudian bagian badannya yang putih. Nah, ini saya berikan contoh sebentar. Yang putih, apa yang terjadi ketika dibakar? Mencair atau meleleh.
Beda. Berarti nanti di sini bisa diamati dua kegiatan. Kenapa sumbunya dibakar gosong, lilinnya kok tidak gosong tapi meleleh? Bisa ya? Bisa. Pinter, kelas 7 B, pinter-pinter. Nah, sekarang coba saya beri pertanyaan lagi. Di sini ada kebakaran hutan. Nah, nanti kalian menemukan masalah. Kok bisa terbakar hutannya? Karena apa kira-kira? Nah, karena kebanyakan penebangan pohon. Terus yang kedua, kok bisa keluar api padahal tidak ada yang menyalakan api di hutan? Tanahnya tidak lembab. Nah, ada lagi adanya pemotongan hutan, ya, pemotongan pohon-pohon secara liar. Akhirnya terjadi pemanasan global. Pemanasan global menyebabkan hutan itu terbakar. Nah, yang kita amati pada pelajaran ini, pohonnya yang awalnya warna hijau, ya, kemudian menjadi hitam. Berubah enggak wujudnya pohon itu? Awalnya hijau jadi hitam, kemudian jadi apa? Abu. Sebelum abu jadi arang, menghitam, ya. Setelah hitam jadi abu kecil-kecil. Ini untuk dipahami masalahnya ini. Jadi ada perubahannya. Nah, ini perubahan fisika atau perubahan kimia? Nah, masih bingung ya? Ada yang mengatakan kimia, ada yang mengatakan fisika. Nah, sudah ya. Kemudian apa perubahan fisika atau kimia? Mari kita lihat YouTube bersama-sama. YouTube. Di YouTube kita perhatikan, dijelaskan oleh Mr. Klik. Di sini kita pahami. Sebentar. Nah, didengarkan, dipahami. Sudah ya, diperhatikan. Diperhatikan ya. Let's go. Kalian perhatikan, semuanya perhatikan. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari sekali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat langsung dapat diamati. Ini di kutub utara ada perubahan juga. Makanya perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi atau perubahan zat. Contoh perubahan materi yang berlaku cepat adalah perubahan kata. Sedangkan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sebelum lebih jauh membahas tentang perubahan materi, kamu perlu mengetahui tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Sifat-sifat benda sangat penting diketahui untuk membedakan nanti perubahan-perubahan yang terjadi pada benda tersebut. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan. Dipahami ada sifat-sifat benda, ya. Yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika dan sifat kimia. Sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Sifat fisika termasuk di dalamnya adalah bentuk, warna, bau, kekerasan, titik hidup, titik tubuh, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel dan massa jenis atau densitas di sini. Sedangkan sifat kimia merupakan sifat yang berhubungan dengan nilai atau sifatnya zat tersebut itu berarti secara kimia. Sifat kimia itu ciri-ciri yang berhubungan. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Sifat kimia itu antara lain adalah mudah terbakar, membusuk, mudah meledak, berkarat dan beracun. Lalu mudah pahami ya, mudah terbakar, membusuk,
mudah meledak, berkarat, dan beracun. Itu adalah sifat-sifat kimia. Nah, setelah kita mengenal sifat fisika dan sifat kimia, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Ada sifat, sekarang dilihat perubahannya. Melalui dua cara, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama adalah perubahan fisika. Dipahami ya? Dan diingat-ingat apa bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi tidak ada perubahan baru. Komposisi materi tersebut juga tidak akan berubah. Misalnya ini es dan air. Baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk air, keduanya tetaplah air, yaitu H2O, bukan yang air. Contoh perubahan fisika antara lain adalah menguap, lembur, mengkalir, memperluas nitrit, dan juga arus. Dan setelah kita mengenal perubahan fisika, kita telah mengenal apa yang dinamakan perubahan kimia. Coba perhatikan kayu yang dibakar, apakah kayu sebelum dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Tentu tidak. Kayu sebelum dibakar itu mengandung sifat selulosa, selain dapat kayu keras. Namun setelah dibakar berubah menjadi arang atau menjadi karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu diperoleh zat baru yang memiliki sifat berbeda dari sifat zat sebelumnya. Proses pembakaran kayu yang mengakibatkan terbentuknya zat baru merupakan salah satu contoh perubahan kimia. Bisa diingat-ingat ya, bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak terbentuk zat baru, kalau perubahan kimia terbentuk zat baru. Bahwa perubahan kimia Nah, itu yang menghasilkan zat baru dengan sifat kimia yang tentunya berbeda dengan sifat asalnya. Nah, zat baru yang terjadi dalam perubahan kimia disebabkan adanya perubahan komposisi materi. Perubahan tersebut dapat berupa penggabungan sejumlah zat atau penguraian suatu zat. Berlakunya perubahan kimia dapat didapati dengan ciri-ciri sebagai berikut. Coba perhatikan di tebing ini, ada beberapa ciri yang mengidentifikasikan bahwa ini adalah perubahan kimia. Ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, diperhatikan itu ciri-cirinya. Kita pasti tahu selain perubahan kimia. Yang pertama, terbentuknya zat baru. Yang pertama adalah terbentuk zat baru. Contohnya tadi, hutan yang terbakar, ya. Terbentuknya gas, ada endapan. Dan kedua adalah perubahan suhu. Jadi selain lima ini adalah perubahan fisika. Kita ulang. Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Ingat-ingat ya, terbentuknya zat baru. Boleh dicatat, boleh. Yang keempat terjadinya perubahan warna Dan terjadinya perubahan suhu. Kalau dibakar awalnya dingin menjadi panas, suhunya meningkat. Sifat fisika dan sifat kimia dan juga perubahan fisika dan perubahan kimia cukup sederhana. Kalau sahabat mau belajar cara ulang, coba diulang dari awal, coba perhatikan sampai perubahan kimia adalah unsur yang baru atau materi dengan struktur yang baru. Semoga mendapat. Sudah ya, dari cuplikan video tadi kalian sedikit paham ya. Sudah ngantuk, masa ngantuk melihat hutan terbakar nggak boleh ngantuk ya, dipahami. Jadi ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, untuk membuktikan kalian biar tidak bingung dan tidak bingung lagi ya, membedakan mana yang fisika mana yang kimia, hari ini kita akan melakukan percobaan sederhana. Setiap kelompok perwakilan satu orang untuk maju ke depan mengambil alat-alatnya ya. Saya bagi dulu yang sebelah sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Dipersilahkan perwakilan satu kelompok maju mengambil alat percobaannya. Ayo silakan maju. Nanti ditulis di sini ya.
spidolnya. 4 lilinnya. Ini diambil di sini ya. Sudah, ini diambil. Koreknya satu aja gantian nanti. Ini diambil. Ya, kembali ke tempat itu. Ini koreknya. Ini LKPD-nya dibaca, ada langkah-langkahnya, ada yang mencatat dan menyalin data di kertas manila ya. Coba itu esnya taruh ambil satu, kasih satu es, diamati. Ya. Ini buat tempat es dikeluarkan dulu ini. Dibaca. Yang pertama kalian mengamati bentuk es batu ya, tidak dipanaskan dan tidak dibakar, diamati saja, ditaruh di ruangan terbuka seperti ini. Apa yang akan terjadi? Diamati. Ada yang menulis di kertas manila. Sudah, dipersilakan kalian melihat perubahan yang pertama. Langkah kerja yang pertama saya bacakan ya. Masukkan es sudah dimasukkan ke dalam gelas, amati hingga mencair. Kemudian hasil percobaan yang sudah kalian amati dicatat pada tabel. Tabel nomor 1 tentang es batu yang mencair. Hasil percobaannya apa? Diisi di situ. Saya beri satu contoh ya. Nomor 1, es mencair. Hasil percobaannya berarti air. Berubah wujud kan? Nah, coba saya tanya, wujudnya masih air atau berubah? Berubah wujud ya. Jadi padat menjadi cair. Bendanya berubah enggak? Berubah jadi apa? Jadi air. Kalau yang pertama jadi es, kan jadi air. Sama-sama air atau beda? Sama-sama air. Tadi sudah dijelaskan, kalau tidak terbentuk zat baru berarti mengalami perubahan. Nah, ditulis di situ. Lakukan 2, 3, 4, dan 5. Jenis perubahannya nanti apa? Alasannya apa? Contoh ya, perhatikan dulu. Kalau ditulis air, berarti alasannya terbentuk zat baru atau tidak? Kalau zat baru berarti berubah. Kalau air hanya berubah wujudnya. Dipahami? Beda. Awalnya es,
Ya rasanya air, ya. Es batu air. Ketika jadi air, ya air. Berarti itu tidak ada perubahan bendanya, tidak terbentuk zat baru. Ya, paham ya? Paham ya? Bisa diartikan ya, perubahan bentuk dan perubahan wujud. Coba dilakukan. Tadi korek apinya ada 2 gantian ya. Pakai spidol untuk di sini tabel nama kelompok ditulis. Nah, nama kelompoknya ditulis kelompok 1, anggotanya siapa, kemudian tabelnya disalin dan menjawab pertanyaannya di sini. Itu hanya soalnya saja LKPD ya. Ini nanti perintah yang nomor berapa itu? Ada kertas digunting dan kertas dibakar. Disobek jadi 2. Yang satu nanti dibakar, yang satu dipotong-potong. Ya, paham ya? Kelompok yang lain paham atau belum? Nah, esnya tadi gimana? Dilihat, coba dilihat. Cair. Cepet cair ya, karena udara hari ini agak panas. Betul. Kalau udaranya dingin, lama mencairnya, kecuali kalau dibakar di atas kompor. Hati-hati ya, menggunakan korek apinya, hati-hati. Ditulis di sini, ditulis. Mana spidolnya tadi? Pinjem tangan kanan. Ya, pinter. Tulis. Sing apik tulisan dan gak ngantuk. Kelompok 4, anggotanya siapa? Terus ini ditulis nih. Ya. Ayo cepetan. Ditulis siapa saja. Tulisannya yang penting bisa dibaca, wes. Semuanya bisa membaca, sudah bagus tulisannya. Sudah diamati esnya, berarti ada yang nulis, ditulis sini dulu, terus disalin di situ. 2 orang menulis di situ, 2 orang, 3 orang praktikum. Nah, itu dibaca. 2 orang ini menulis, sama yang 3 praktikum. Sambil melihat tapi yang menulis ya, ditelok, lilin dicoba dibakar. Terus nanti apa lagi? Gula. Dimasukkan air, nanti kalau sudah di situ kan ada melarutkan gula ya, jangan main api dulu nanti apinya. Melarutkan gula, kalau sudah bisa ambil air di sini, di depan sini, di kelompok 4. Perwakilan ngambil air, ya. Apanya? Hah? Ini kan sudah cair nanti kan. Dibuang, biarkan nggak apa-apa, wis. Tambahi air ke depan. Terus diaduk, dikasih gula, gulanya dimasukkan, diaduk. Apa yang terjadi? Kertasnya ini diteguk ya. Jadikan 2. Yang satu nanti dipotong-potong, yang satu dibakar. Untuk lilin yang diamati 2, lilinnya yang putih dan sumbu lilinnya. Di sini kelompok 1 ini ya. Ya, tulis kelompok 1. Boleh berdiri sini, boleh ke samping. Di tengah apa ya? Hah? Nggak apa-apa. Paham ya langkah-langkahnya ya? Paham. Silakan dilakukan percobaan dan dicatat. Ini dicatat sini dulu, nggak apa-apa hasilnya, terus dipindah ke sini nanti presentasi. Setelah ada hasilnya nanti dipresentasikan di depan secara bersama-sama. Ya, tambahi air, dimasukkan gula. Berarti hasilnya apa? Tulis ini. Ditulis. Bagus. Ya. Tulis dulu di sini kok temannya menyalin ya. 2 anak ini mencoba. Es batu mencair. Hasil percobaannya apa? Mencair.
Air. Oh iya, air. Ya, air. Hasil percobaannya tadi air. Lah ini airnya ada. Air. Diisi dulu ya. Ya. Air. Perubahan apa tadi? Perubahan kimia. Fisika. Ya, fisika. Alasannya apa? Terbentuk zat baru atau tidak? Tidak. Nah, berarti tidak terbentuk zat baru. Mana Kak saya? Dilanjutkan ya. Anggotanya sudah. Terus ini mana tabelnya itu nanti dipindah ke sini. Ya, ditulis lagi. Dilem dah. Ya, ditulis lagi aja buat tabel, disalin. Ya, Ini gambarnya. nggak usah. Hasilnya saja. Peristiwanya apa? Hasil, jenis, alasan. Tabel, buat tabel di sini. Jadi ada yang melihat praktikum, ada yang menulis buat presentasi di depan. Nah, ini ada yang isi di sini aja ngisinya, nggak apa-apa. Terus bisa. Nggak apa-apa, ini salah nggak apa-apa, yang benar taruh situ. Ya. Kertas dibakar. Ya, kertas dibakar, dicoba dibakar. Orangnya tadi di sini ada. Ini gula dicoba nanti. Lilin dibakar. LKS-nya perhatikan ya, karena kita menggunakan api, buku-bukunya dirapikan dulu biar tidak terkena api. Dirapikan dan hati-hati kalau menggunakan api. Ini ada. Ya, dijadikan dua dulu. Yang satunya digunting, diamati. Nah, ini ya, digunting. Yang satu digunting kecil-kecil, yang satu dibakar. Kemudian diamati apa yang terjadi. Dari nama panggilan atau nama Nama biasa sudah nggak apa-apa. Ini yang sedang kerja gini. Ya. Iya. Udah ya, tabelnya diisi. Hasil percobaannya dari yang kalian amati. Mulai dari es batu, gula dimasukkan ke air, ya. Kemudian kertas dibakar, kertas dipotong kecil-kecil, dan lilin. Nah, diamati ya. Jangan taruh di meja, mejanya kayu. Nah, wes. Dilihat itu ada asapnya. Wujudnya putih menjadi hitam. Perubahan apakah itu, Abdul? Perubahan apa, Abdul? Ya, ditulis, pinter. Nah, sudah ya. Ada yang masih bingung? Apa sih bingung? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sama pertanyaan di bawahnya dijawab ya. Ini 3 pertanyaan, kemudian kalian juga membuat kesimpulan. Sudah. Lilinnya dicoba. Kertas. Ya, ini diisi. Tulis ini. Kertasnya tadi digunting-gunting dulu gak apa-apa. Kertas. Iya. Mana ini pertanyaannya? Nah, yang kertas digunting potong kecil-kecil. Lilin dinyalakan. Ketika di lilin itu kan dilihat sumbunya terbakar. Terus lilin yang putih ini meleleh. Perubahan apa itu? Sini, tak kasih air. gula larut dalam Terus nanti gulanya dimasukkan diaduk-aduk. ini. Yuk, kita jadi banyak gula.
Jadi coba ya. Kalau sering melihat di rumah, sekarang dicoba. Tambahi gula, diaduk-aduk ya. Gulanya dimasukkan, diaduk-aduk. Semua ini. Ya. Diisi ini dulu baru diganti. Ya, perempuannya. Ada apa? Kabeno dah. Iya, semua. Kabeno. Diamati. Ya diguntingi. Diguntingi wujudnya awalnya besar. Ini ya. Saya arahkan ya. Awalnya kertas besar. Wujudnya segini. Paham? Paham? Terus digunting kecil-kecil. Berubah apanya? Ya digunting, namanya gunting kecil-kecil. Yang satu nanti dicoba dibakar. Nah, betul. Kalau tetap berarti perubahan fisika. Sedangkan kertas yang dibakar terbentuk zat baru atau tidak? Terbentuk zat baru. Betul. Berarti perubahan apa? Betul. Paham berarti ya. Tambah praktek, tambah paham. Nah, ini nyoba dibakar, yang ini nyoba digunting-gunting kecil, diamati. Oh, ternyata perubahan bentuknya saja. Ya, karena hanya larut. Rasanya kan tetap Sama bilang. Kevin mau diminum katanya dah. Oh, tapi nggak apa-apa, air matang itu. Oh, itu udah kok. Iya dah. Kan tidak terbentuk zat baru. Iya, tetap. Cuma namanya air gula. Ya. Ya, terbentuk zat baru atau enggak? Enggak, berarti perubahan apa? Iya, ditulis sudah di sini. Nanti dipresentasikan. Paham kan? Nah, kertas digunting-gunting tadi katanya Albi, ya. Perubahan fisika ditulis. Nanti buat presentasi di depan. Bisa ya? Nyoba lihat hasilnya. Apa? Ada yang masih bingung? Hasilnya tadi es batu menjadi apa? Tulis saja air. Hasil percobaan air, gitu aja. Kan hasilnya. Oh iya, berarti anu. Jenis perubahannya apa? Fisika atau kimia? Fisika. Alasannya apa? Terbentuk zat baru atau tidak? Tidak terbentuk zat baru. Dilanjutkan. Banyak, iya, uang air minum. Ya bisa berapa apa? Nanti aja disapu, nanti aja wesnya. Ya, dilanjutkan sudah sampai mana? Ini gunting, sekarang digunting. Gunting kecil-kecil. Sudah, jangan buat main-main ya. Air matang. Mandi mandang. Potong terus, potong kecil-kecil. Nah, diamatin. Biarkan habis, gak apa-apa. Kok dia kan di luar meja? Gak apa-apa, habis itu. Enggak, sudah habis. Nah, kalau sudah dipotong apa? Perubahan apa? Perubahan bentuk. Ya, bentuk dari besar menjadi kecil. Perubahan fisika apa kimia? Iya, fisika. Fisika itu. Hari ini sudah ada percobaan dari harus kita kembali. Gak apa-apa di sini. Percobaan. Harus kembali lah. Lilin sumbu terbakar atau abu. Ini apa? Ya. Kalau gula larut dalam air itu fisika. Ya, betul. Kan tetap. Zat baru.
Hati-hati kalau menggunakan api, hati-hati ya. Ditulis hasilnya diganti di Manila. Diamati lilinnya dan sumbunya. Sumbunya terbakar, bentuknya awalnya putih warnanya, sekarang jadi hitam. Tadi bentuknya seperti sumbu, seperti bola, sekarang jadi apa? Dipegang hancur, jadi abu. Perubahan kimia apa fisika? Lah berubah? Iya, pintar. Lah enggak terbentuk zat baru, berarti perubahan? Tidak terbentuk zat baru, berarti betul, pintar. Ditulis, ditulis. Ayo diperhatikan dan dipercepat ya. Iya. Enggak apa-apa, diamati. Hati-hati. Diamati. Disebul. Dimatikan, ya enggak? Dimatikan, ya. Sudah, kelompok 1 sudah semua. Kalau sudah dicatat semua. Tidak apa-apa, nanti kan diganti di kertas Manila yang benar. Kalau sudah membuang masuk lagi. Loh, jangan ya. Ya enggak apa-apa, hati-hati. Lilinnya dimatikan. Sudah diamati lilinnya? Diamati dulu. Sudah, ya diamati dulu. Yang diamati sumbunya, setelah sumbu sama lilinnya. Ya, duduk. Nah, duduk dengan manis. Cis, pinter. Enggak lah Pak, pancet kertas itu, tetap kertas ya. Tetap kertas. Sudah paham? Ya, dicatat. Setelah ini presentasi. Yang sudah siap dan menjawab pertanyaannya, silakan duduk dulu. Nanti presentasi gantian ya, tiap kelompok. Ada apa sayang di sini? Itu ya Larutan air gitu. Jadi air gula kan gitu namanya. Ya, gula dilarutkan jadi air gula, biasanya di rumah buat minum. Ya, menjadi air gula, ya. Kan sudah campur ini. Manis. Kalau misalnya iki terus dibuat yang kecil-kecil berarti Apa dipotong? Yang itu. ya? Sudah semua, ini dijawab. Ada 3 pertanyaan juga dijawab dan ditarik kesimpan. Hati-hati menggunakan api. Nah, diminum. Gak apa-apa, air mateng, air bekal saya.
Sudah diamati? Nah, kalau sudah mengamati ada pertanyaan 3, didiskusikan dengan temannya, jawabannya apa? Tulis di sini dulu, ada yang nulis cepetan ditulis ini. Buat tabelnya. Jadi kan di sini ditulis sementara, dilaporkan di Manila. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, ya buat tabel. Gimana ini sudah? Buat tabel seperti ini, tabel seperti di depan itu. Iya, jadi jawaban di sini disalin di kertas Manila, nanti presentasi. Ini ditulis juga. Iya, lagi nggak usah menggambar karena nggak usah. Langsung hasil percobaan. Nggak usah, cuma teman-teman kalian aja yang mau minum. Nggak usah diminum. Sudah ya, diamatikan itu ya. Sumbunya menjadi hitam. Terus ini ada lelean. Nah, ini sendiri-sendiri didiskusikan atau jadi satu? Sendiri-sendiri. Sumbu lilin perubahannya apa? Lilinnya perubahannya apa? Kan beda ya. Dari cirinya beda. Kalau yang warna putih kan tetap lilin, nggak ada perubahan. Ya, diisi. Jawabannya juga ditulis di kertas Manila ya. Banyak begini gimana? Orang besar tadi buat. Bukan, ya apa sih? Dibalik sini yang besar. Dari mana? Enggak apa-apa yang besar. Kan hanya berapa kolom? Hanya 1, 2, 3, 4, 5. Enggak apa-apa. Sudah diamati semua? Nah, pertanyaan 3 dikerjakan, didiskusikan. Nomor 1, apa perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia? Sudah dilakukan praktikum, sudah ada materinya, ditulis di sini. Nggak apa-apa ya, diisi di sini, temannya menyalin di Manila. Ada 4 anak, didiskusikan. Udah ya? Ada pertanyaan, jangan lupa didiskusikan. Kemudian ditarik kesimpulan. Tarik kesimpulannya apa? Nah, bisa membuat kesimpulan? Bisa. Kesimpulannya nanti ditarik apa artinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Karena fisika tidak terbentuk. Pinter ya. Ayo diisi nih. Nah, kertas ya. Kertas dipotong kecil-kecil. Hasilnya apa? Potongan kertas. Dipotong. Kan dipotong. Besar kan? Dipotong kecil-kecil. Kalian motong. Hasilnya ada ini. Sudah ada hasilnya ini. Jadi, awalnya ini besar, ini kecil. Ya. Berubah apanya? Berubah bentuknya. Bentuknya saja. Bendanya tetap atau berubah? Tetap. Apa namanya? Benda apa namanya ini? Perubahan jenis. Perubahan bentuk. Berarti perubahan fisika atau kimia? Tetap ini kan? Besar kertas, kecil kertas. Betul. Paham ya? Paham. Jadi kalau tidak terbentuk zat baru apa namanya? Kalau terbentuk zat baru apa namanya? Ayo silakan duduk, jangan berdiri-berdiri. Duduk lagi, duduk lagi. Yang sumbunya tadi apa? Yang lilinnya apa? Kan ada 2 kalau lilin. Nah, berarti sumbunya ya, sumbu lilin itu perubahan. Kalau lilinnya perubahan
Betul. Yes. Ditulis, disalin di Manila. Ya apa? Kesimpulannya apa? Kalau perubahan fisika, nomor 3. 2 contoh lain perubahan fisika. Dari sini contoh lainnya apa tadi? Ada besi berkarat. Terus tadi ada contohnya apa? Apel membusuk. Di sini apa kira-kira yang ada di sekitar sini? Ini nih loh, meja. Awalnya kayu menjadi betul. Itu perubahan apa? Fisika atau kimia? Betul. Ditulis. Yang kedua, coba lagi. Perubahan apa? Lilinnya kalau sudah diamati dimatikan. Nah, ketika dimatikan ada asap. Ya. Segera disalin ya. Berarti ini kimia. Iya kan? Iya. Apa yang mana yang kimia? Kan? Yang sumbu. Betul, yang sumbu kimia. Kalau yang lilin berarti yang sumbu kan ada sumbu. Sumbu kan? Hitam. Iya, berarti perubahan Meleleh. kimia. Kalau yang meleleh, lilinnya perubahan Fisika. betul. Yang ditulis wes. Oh ya. Gampang ya? Kalau nggak dimatikan, lilin temannya mati. Saya nyalakan lagi ya. Sambil duduk ya. Jangan bagus-bagus wes, tulis datanya yang penting ya. Nanti lama. Kelompok 1, 2 ya, 1 sama. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 sudah. Kayu menjadi meja, benar. Ini dah. Meja dari kayu berubah menjadi meja ya. Terus apa lagi yang di sekitar sini? Betul. Apalagi perubahannya? Kalian lihat besi. Nah, ada besi, ada karatnya. Nah, berarti perubahannya apa? Kok berkarat? Iya. 2 contoh fisika dan kimia. Iya, 2 contoh. Di lingkungan sekitarmu, bisa di sekolah, bisa di rumah. Di rumah. Siapa yang sudah siap untuk presentasi di depan? Ayo dipercepat nulisnya, jangan banyak bergurau. Di rumah ada yang buat tape enggak? Pernah melihat orang buat tape? Tape itu apa perubahannya? Singkong menjadi tape. Jadi perubahan apa? Iya, perubahan apa tadi? Kimia. Betul, tulis sudah. Ada banyak. Perubahan fisika hanya perubahan wujudnya. Kalian, ya, betul. Cukup. Ya. Yang nomor 3, kalian cari contoh di sekitar rumah dan sekitar sekolahan. Sekarang ingat-ingat perubahan apa yang ada di sekitar sekolah sini dan di rumah. Seperti ini ya, meja kursi.
Nah, sudah. Kenapa? Duduk sambil duduk ya, ditulis. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Duduknya di mana? Duduk, oh, kerja di mana? Sini. Yang nulis biasa duduk. Tidak terbentuk zat baru. Apa ini? Fisika. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kan paham, ya. Terbentuk. Ada apa? Ada apa? Ayo dikerjakan segera. Tulis. Weh, sudah ya. Itu zat air menjadi zat Nggak usah langsung terbentuk zat baru atau tidak, itu alasannya. Berarti ini jawabannya yang satu apa? Tidak berubah. Iya, berarti tidak terbentuk zat baru. Tidak terbentuk. Paham? Kurang besar nih. Kurang besar. Ayo cepet ayo. Jangan banyak bergurau ya. Ditulis segera disalin lagi cepat. Hah? Tidak terbentuk zat baru atau terbentuk zat baru. Tidak terbentuk zat baru. Itu ditulis di sini juga. Apanya? Yang sama kiri itu. Iya, di bawahnya sini. Jawaban dan kalau nggak cukup di bawahnya, dibaliknya nggak apa-apa. Yang jawaban F dan G, misalkan yang F sudah memenuhi halaman depan, ditulis di belakangnya tidak apa-apa. Ya. Ada ini di sini. Jawaban ini harus dijawab sekarang. Ayo. Ya. Tidak terbentuk dan terbentuk zat baru itu. Iya, tinggal milih yang mana. Alasannya tidak terbentuk atau terbentuk. Ya, lilin menyala dan sumbu lilin. Gitu aja. Lilin menyala apa? Yes, bawahnya sumbu lilin. Nomor 5 ada 2 yang diamati. Sumbu lilin. Nah, terus hasil percobaannya. Es batu mencair. Percobaannya menjadi air. Kertas dibakar tadi menjadi apa? Menjadi abu. Ya, betul. Abu atau hangus. Sekarang yang ini diisi. Sudah kelompok 4. Kalau kimia terbentuk zat baru. Ya, silakan. Nah, ini buat apa ini? Itu tadi perintahnya. Nah, ini gandengannya, ini satu paket. Ini perintahnya, ini alatnya. Oh, bakar. Iya, tadi yang sudah dipelajari. Coba ya. Apa perbedaan utama perubahan fisika dan perubahan kimia? Apa? Setelah percobaan tadi, kalau fisika terbentuk zat baru atau tidak? Kalau fisika terbentuk zat baru atau tidak? Tidak. Kalau kimia? Nah, itu berarti nomor 1 jawabannya seperti itu. Diisi di sini. Yang gula itu kan berubah ya, Ya. berubah. Tapi wujudnya saja. Tapi rasanya kan tetap air gula. Berarti perubahan apa? Fisika atau kimia? Iya, betul. Ya, betul. Jangan bakar-bakar terus, nanti kena meja. Terus dibantu, temannya dibantu kerjasama. Ya.
Terus di sini gambar. Iya, terus diganti sini. Nggak usah digambar, hasilnya saja. Kalau tambahnya gimana tuh? Nggak usah digambar, Kosong. kosong langsung hasil. Gambar nggak usah diisi. Jadi langsung hasil. Nomor 1. Iya, peristiwa ditulis, gambar nggak usah. Nggak apa-apa, wes gini dihapus gini loh. Ini nggak usah. Jadi peristiwa saja. Sudah ya, tulis. Ya, kalau perubahan fisika apa terbentuk zat baru atau tidak? Kalau perubahan kimia terbentuk zat baru atau tidak? Itu yang nomor 1. Kesimpulan. Ya, sudah selesai. Tidak, kan tulisan kesimpulan. Nggak apa-apa, nanti disalin di kertas manila. Ya. Ada yang siap untuk presentasi ke depan? Ya, saya beri waktu lagi 5 menit ya untuk menyalin hasilnya dan ditulis di kertas manila. Jangan lupa pertanyaannya diisi ya untuk yang F dan membuat kesimpulan. Langsung jawaban untuk yang di kertas manila, langsung jawaban. Ya, duduk dulu ya, menunggu setelah ini. Sudah. Pakai spidol langsung aja, Mbak. Ya, langsung spidol saja. Kalau sudah, duduk dulu menunggu temannya yang lain. Nah, duduk yang rapi, duduk lagi. Kelompok 4 sudah siap. Saya beri waktu 5 menit lagi. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa perubahan kimia itu tadi seperti apa? Terbentuk zat baru atau tidak terbentuk zat baru? Perubahan fisika seperti apa? Bisa disimpulkan. Jadi kesimpulannya nanti ditulis di situ ya. Ada apa? Sudah. Diskusinya dengan teman-temannya ini semua aktif ya? Iya. Ya, enggak apa-apa, yuk dilanjutkan. Bau, warna, bau, gas. Aku hanya mau. Terus sedikit aja, enggak apa-apa yang ada di percobaannya ya. Ya, sepis. Kelompok 4 sudah siap presentasi ya? Ya, berarti kelompok 4 maju dulu enggak apa-apa? Ya. Ayo dipersilakan kelompok 4 untuk presentasi ke depan. Semuanya maju. Iya, di depan, berdiri di sini. Nah, ini di bawah ya. Kelompok 4. Endapan itu yang menumpuk di bagian bawah. Ada endapannya yang mana? Ayo sini. Berdiri. Perkenalan dulu nanti ya. Perkenalan dulu, berdiri. Sip. Ada yang bawah ini, ada yang tengah membawa. Ya.
Berarti gini, ada yang ini, ada yang bawa tok, yang baca sebelah sini. Yang bawa siapa? Aku. Ini. Ini yang baca lah. Oh iya, sini. Berarti sini. Berarti perkenalan dulu. Perkenalannya gimana? Perkenalan saya kelompok 4. Nama saya siapa gitu ya. Perkenalkan dulu. Abdul, Abdin, Abidin misalkan gitu ya. Ya, diperhatikan kelompok 4 sudah siap presentasi. Ayo silakan dibacakan kelompok 4 presentasi. Ya, perkenalan dulu. Ayo menghadap ke depan. Sini. Nah, sip. Ini jajar. Sini. Guntingnya saya bawa guntingnya. Guntingnya saya bawa. Nah, sudah. Yang keras suaranya. Ya. Ayo. Siapa saja tinggal membaca. Yang baca siapa? Ya, ayo. Perkenalan, kami kelompok 4. Anggota Kevin, Roni, Java, Jain. Ayo. Iya, dibacakan. Hasil dari percobaan. Hasil percobaan es batu menjahit air fisika tidak terbentuk zat baru. Kertas dibakar, kertas kimia terbentuk zat baru. Tuh, jangan tertawa. Agak ke atas sini, nggak apa-apa gini. Lalu dalam Nah, dua anak yang megang. Yang keras bacanya biar temannya perhatikan. Ayo kelompok yang lain perhatikan. kertas dipotong menjadi kecil-kecil. Kertas fisika tidak terbentuk menjadi zat baru. Terus lilin mencair. Lilin menyala. Lilin meleleh dan sumbu terbakar. Lilin kimia. Duduk dulu ya. Duduk dulu memperhatikan temannya. Sudah. Pertanyaan yang 1, 2, dan 3 dibacakan juga hasilnya kelompok 4. 1. Karena fisika tidak berbentuk zat baru. 2. Karena dibakar lilin menjadi cair. 3. Contoh fisika meja dan kayu berubah menjadi benda. Nggak usah tertawa ya. Menjadi tape. Sudah. Fisika tidak terbentuk zat baru dan kimia terbentuk zat baru. Sudah. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok 2, 3, dan 1. Saya tidak. Tidak ada. Kalau saya beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Silakan selanjutnya yang sudah siap. Ya. Segera dipercepat ya. Ayo cepat-cepat. Kelompok berapa yang sudah siap lagi?
Jangan main api. Itu sudah praktikum, sudah presentasi. Duduk yang manis di tempat duduknya. Kelompok 4 sudah ya. Ini nanti dikumpulkan. Iya, setelah ini temannya kan masih belum. Koreknya mana? Nanti terbakar. Nanti dikumpulkan. Spidol, semua perlengkapan dikumpulkan, dibersihkan ya. Sudah. Juga. Iya. Nanti aja sudah dikumpulkan dulu. Sebutkan yang mana? Apa sih? Oh, sebutkan 2 contoh. Contoh yang ada membusuk ya. Ditulis kimia membusuk. Sampah kan membusuk. Ya. Fisika 2 contoh. Iya. Kalau yang sampah dibakar. Iya, kan kimia kayak kebakaran hutan. Kan berubah wujud ya. Jadi langsung. Iya. Izin ke kamar mandi ya. Ya, kelompok berapa yang sudah siap presentasi? Sudah? Belum, nunggu temannya. Kan kelompok 4 sudah presentasi. Kelompok yang lainnya kan belum. Setelah ini kelompok berapa yang siap presentasi? Ya, kelompok 3 presentasi ke depan. Kelompok 1 dan 2 Mari kak, belesan. tinggal menyalin aja. Cepetan nyalin. Yang penting sudah ditulis. Ya, siap. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 maju ke depan. Sebelah sini. Sebelah sini, Mbak. Nah. Lagi. Bisa ya, masih dibaca juga. Iya. Sebentar. Semuanya memperhatikan ya. Kelompok 4 juga memperhatikan. Kelompok 4 memperhatikan kelompok lain ketika presentasi. Ya, ayo dilihat dan memberi pertanyaan ketika masih bingung. Sudah siap? Ya. Oke, jadi di sini kita dari kelompok 3. Yang lainnya duduk, nah duduk ya. Duduk dulu. Nah, kelompok 2 duduk. Duduk. Saya Andini dan Alia, Vivi dan Ica. Jadi saya akan membacakan Menghadap ke depan ya. hasil percobaan kita. Itu dari soal dari saudara Erni.
Ya, nomor 1. Es batu menjahit. Perhatikan dulu. Hasil percobanya Diperhatikan, menjadi ditanggapi ya. Hasil percobanya fisika. Alasan tidak terbentuk zat baru. Nomor 2. Peristiwanya kertas dibakar. Hasil percobanya menjadi abu atau hangus. Jenis perubahan kimia. Alasan terbentuk zat baru. 3. Peristiwanya larut di dalam air. Hasil percobaan tekanan air menjadi air pula. Jenis perubahan fisika. Alasan tidak terbentuk zat baru. 4. Peristiwanya kertas dipotong kecil-kecil. Hasil percobaan kertas yang awalnya besar menjadi kecil-kecil. Jenis perubahan fisika. Alasan tidak terbentuk zat baru. 5. Peristiwanya Semuanya memperhatikan ya. Hasil percobaan ini mengalami dan tumbuh terbakar. Jenis perubahan kimia. Alasan terbentuk zat baru. Nah, di sini ada saya tulis J yang akan membacakan soalnya. Soal F dan G. Oke. Semuanya perhatikan ya. Ditanggapi temannya habis ini. Perbedaan fisika dan kimia itu adalah Ayo yang lain perhatikan dulu temannya presentasi. zat baru, dan kalau kimia itu terbentuk zat baru. Oke, di sini bisa dipahami. Bisa. Lanjut. Mengapa yang dapat mengalami dua jenis perubahan. Karena lilin adalah zat yang mudah terbakar atau yang bisa kita sebut zat kimia. Oke, nomor 3. Bukan suatu lain dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, contoh percobaan dari fisika. Yang pertama, es batu mencair, dan yang kedua, kertas dipotong kecil-kecil. Yang kimia, 1. Kertas dibakar. Yang kedua, lilin meleleh dan tumbuh terbakar. Nggak apa-apa ditulis. Nggak apa tulis. Dicoret aja nggak apa-apa gini. Oke, kalau fisika itu kan Tulis ini. Terus yang kelima di sini. Gitu loh. tidak Nggak apa-apa wes. dan Dipercepat aja. menguap, Perhatikan yang lainnya perhatikan. mengembun dan lain-lainnya. Dan kalau kimia itu pastinya terbentuk zat baru, dan contohnya terbentuk zat in the past, terjadinya perubahan warna, suhu, dan lain-lain. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Ayo perhatikan. Ada yang ditanyakan atau tidak? Ditanyakan dari mana? Apa ada? Tidak ada. Kalau tidak, beri aplaus untuk kelompok 3. Dipersilakan untuk duduk kembali. Ayo lanjut kelompok 1, 2. Nggak usah kotean. Menunggu nggak apa-apa ya, tapi diperhatikan temannya presentasi, jangan tidur. Kok enak tidur sekali. Jangan tidur ya, memperhatikan temannya sambil menunggu dipelajari lagi ya. Setelah ini nanti ada penilaian mandiri. Kalau sekarang penilaian berkelompok, ada penilaian mandiri, mengerjakan soal 5 soal. Loh ya, nunggu temannya yang presentasinya Pak lihat.
Ya cepat selesai. Kasihkan Ustadz Bagas. Ayo cepetan, kelompok 2 dan kelompok 1 segera dipercepat. Kalau sudah kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah. Saya beri waktu lagi tambahan 5 menit ya, supaya segera diselesaikan. Tulisannya sudah bagus, yang penting bisa dibaca ya, segera presentasi ya. Ini tinggal sedikit lagi. Iya, ada. Iya. Tinggal ini. Sudah. Kalau sudah yang kelompok ini ditata sudah ya. Lilinnya sudah, ya taruh meja dulu. Paham tadi perubahan fisika, perubahan kimia, kelompok 4 paham. Contoh-contohnya paham. Ya. Kelompok 3 alatnya ditata ya. Iya, tadi. Ya, nanti ini dikumpulkan ke saya. Sebentar, masih. Siapa? Tadi yang percobaan tadi. Video. Apa perbedaan? Ada kesulitan? Masih belum. Karena membutuhkan Ya. Kamu bertahu? Ayo segera anak. Ayo maju sudah maju. Dibaca. Tidak apa-apa. Dibaca saja. Tidak apa-apa nak. Dibaca bawah di bawah. Sudah ya kelompok 1. Apa dibacanya? Tidak apa-apa wes. Yang ada saja. Ayo sudah dibaca cepat aja. Tidak apa dibaca dulu saja wes. Tidak apa-apa. Yang penting aja. Iya. Ayo dipersilakan cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammadiyah akan mempresentasikan Kelompok 1. akan mempresentasikan cerita kami. Itu anggota dari Solikin, Rafi, Auna, dan Iya. Sudah dibacakan di kertasnya. Perhatikan saja ya. Alasan karena kita melakukan zat baru. Nomor 2, kertas dibakar. Percobaan namun menjadi abu. Dengan kimia ini alasan karena menghasilkan zat baru. Gula dalam air dan percobaan gula larut di dalam air. Dan percobaan serta alasan pada tidak menghasilkan zat baru. Nomor 4, kertas dipotong kecil. Percobaan kertas dipotong menjadi kecil. Dan percobaan jika alasan mana akan menghasilkan zat baru. Menyala
Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Sudah ya? Jadi, perhatikan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu perubahan fisika. Perhatikan, dari percobaan ini bahwa disimpulkan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Paham ya? Perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Tadi kalian sudah mencoba percobaan. Contoh di percobaan yang merupakan perubahan kimia apa saja tadi? Kertas dibakar. Terus sumbu lilin. Ya. Kemudian yang lilin meleleh, air larut dalam air gula, yang larut dalam air. Terus apalagi tadi yang satu? Kertas dipotong kecil-kecil, itu perubahan fisika. Sekarang saya ambil nilai mandiri, kalian kerjakan soal. Waktunya hanya 2 menit 5 soal. Kasih nama. Iya, enggak apa-apa, pakai pulpen. Pakai ballpoint. Ada lebih soalnya? Nama lengkap ditulis, diisi. Saya beri waktu post-test ini untuk nilai mandiri. Tidak boleh diskusi dengan temannya, ya. Sudah? Ya. Belum dapat, kurang berapa anak? Dikerjakan ya, yang sungguh-sungguh ya. Ini sudah. Dikumpulkan. Yang sudah dikumpulkan. Jangan lupa namanya ya. Ada yang belum? Ya, boleh. Dikumpulkan ke depan.
Sini aja, apa nanti aja. Nanti aja dibuang. Taruh sini saja, enggak apa. Sudah semuanya ya? Masih ada yang belum? Sudah. Sudah. Jadi kegiatan hari ini kita belajar perubahan fisika dan perubahan kimia, ya. Kalian di rumah lebih belajar ditingkatkan lagi dan dilihat contoh-contoh perubahan fisika dan perubahan kimia yang ada di rumah. Pertemuan lagi saya tanyakan, ya. Untuk selanjutnya, materi ini sudah selesai. Nanti kalian belajar tentang materi energi, ya. Pertemuan yang akan datang. Untuk mencari contoh-contohnya, pertemuan lagi waktu hari Rabu depan dikasih tahu saja ya. Apa? Sebutkan 5 contohnya cari di rumah. Gitu ya? Sudah. Sekarang dipimpin berdoa lagi karena pembelajaran sudah selesai. Sama saja. Raditu billahi wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.